dan saya tidak jadi mendaftar karena UIN Alauddin itu jauh dari Pekanbaru, dan malam ini terasa ternyata dekat sekali. Malam ini saya tidak merasa sedang presentasi bedah buku, tapi rasanya sedang sidang S3 di UIN Alauddin di depan Direktur Pasca Sarjana Prof. Ghalib. Kalau beliau ghalib berarti ana maghlub. Di hadapan saya pula ada Guruta Kiai Haji Najamuddin. Beliau dari Al-Azhar, sudah selesai tahun 1987. Saya baru kelas 3 SD. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini di depan senior-senior semua, termasuk Al-Mukarram Dr. Andi Adrus senior, kemudian Pak anggota DPD kita juga senior saya, beliau 96, saya 98. Keluarga besar UIN Alauddin tak dapat saya sebut satu persatu, sahabat-sahabat Icat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 13 Romawi ada saya tulis, mengapa buku ini saya tulis. Ada 5 alasan. Yang pertama, buku ini membahas masalah-masalah populer di tengah masyarakat, bahkan menghabiskan energi hanya untuk membahas masalah-masalah yang sudah tuntas dibahas ulama berabad silam. Contohnya kasus masalah talqin mayat, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah bid'ah. Mubazir sebenarnya membahas ini, tapi andai tidak dibahas, umat bingung. Sementara itu biarlah saya memilih mubazir. Semoga Allah mengampuni saya atas perbuatan mubazir itu. Andai ini mubazir dan saya berdosa, maka mereka yang mengangkat ini kembali pun ikut juga berdosa, karena masalah yang sudah selesai, tahsilul hasil. Yang kedua, buku ini disusun dengan mengemukakan dalil dan pendapat para ulama yang mu'tabar. Penulis tidak terlalu banyak memberikan komentar, bahkan hampir tak ada komentar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang sulit menerima pendapat kita. Sedangkan dengan dalil pun mereka tetap membuat gambar saya di thumbnail YouTube itu, dibuat gambar Abdul Somad dikali, lalu di bawahnya UAS, Ustadz Ahli Subhat. Ketiga, pendapat para ulama dituliskan lengkap dengan teksnya. Ini banyak juga jamaah yang mengeluhkan, kenapa Ustadz buat teks Arabnya yang tidak ada garisnya? Kami sulit menjawab. Saya bilang kita seperti bertamu ke rumah orang, disuguhkan makanan, makan ajalah yang sesuai kemampuan. Jadi kalau di situ ada kacang masih kuat ya kacang, kalau tidak ada agar-agar, kalau tidak kuat ada barongko, itu aja habiskan. Jadi kenapa saya buat teksnya? Karena saya nanti takut difitnah mengada-ngada, dan itu juga baik untuk adik-adik mahasiswa dari pondok untuk melihat bagaimana cara menerjemah, dan boleh jadi terjemah saya keliru dan salah. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan dan menghormati orang lain. Saya tidak ingin mengajak orang, meyakinkan orang lain untuk ikut mazhab saya, enggak. Paling tidak dia jangan sampai menyalahkan. Semoga setiap kesulitan dan tetesan air mata dapat mengampuni dosa. Itu saja yang diinginkan dari buku ini. Ada beberapa poin yang saya tekankan karena ini direkam, diupload, ditonton orang. Saya awam tentang teknologi, gaptek. Saya tidak mengerti mana laptop yang paling bagus. Maka ketika saya mau beli laptop, saya malas membaca mana iklan yang paling sering muncul, itulah yang akan saya pilih. Mana yang bintang iklannya paling sering ngomong, paling kuat suaranya, itulah laptop yang paling bagus menurut saya. Jadi saya khawatir kalau kita tidak bicara, nanti siapa yang paling sering tampil di TV, siapa yang paling sering ngomong di radio,
siapa yang paling sering berani ngomong maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Sehingga orang mengatakan, oh kalau begitu maulid bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, baca yasin bid'ah. Nah, jadi maka saya bahas paling panjang di sini adalah pembahasan bid'ah. Kalau tidak cukup 600 ml bisa kita beri. Hadisnya jelas. Saya potong langsung di ujung, wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang kedua di halaman 34. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Maka tadi qari kita suaranya bagus, tapi bagi orang yang berpegang kepada simpel saja, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Tadi suara bagus, tapi begitu ditutup shadaqallahul azim, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Bid'ahnya tadi 2 kali. Pertama shadaqallahul azim, yang kedua shadaqallahul aliyul azim, bid'ah 2 kali. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Halaman 35 kata Imam Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah. Suatu jalan dalam agama yang diciptakan menyaingi syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan untuk melakukannya adalah mubalaghah, sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Aiz bin Abdissalam membagi bid'ah, al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam An-Nawawi, kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq. Perbuatan yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kullu syai'in uhditsa ala ghairi mithalin yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan au mazmuman. Nah, di situ Ibnu Hajar lebih jelas. Ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tapi dia bisa jadi mahmud atau hasanah, bisa juga dia menjadi mazmum atau dhalalah. 36C, apakah bid'ah itu tidak bisa dibagi? Maka kalau kita katakan kepada orang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, kata dia. Oh, kalau bid'ah tidak bisa dibagi berarti mikrofon bid'ah, berarti kamera bid'ah, berarti mobil bid'ah, karena tidak ada zaman Nabi. Oh, itu tidak bid'ah, karena itu masalah dunia. Mikrofon, mobil, listrik itu tidak bid'ah, karena itu masalah dunia. Yang dimaksud bid'ah itu adalah dalam masalah agama dan ibadah. Loh, itu tadi bid'ahnya bisa dibagi. Bid'ah tidak bisa dibagi. Ya, kalau bid'ah tidak bisa dibagi berarti mikrofon bid'ah, berarti handphone bid'ah, berarti mobil bid'ah. Oh, itu tidak bid'ah, karena itu urusan dunia. Yang bid'ah itu adalah urusan agama atau urusan ibadah. Oh, kalau begitu bid'ah bisa dibagi. Kalau yang membaginya guru kamu tidak bisa, kalau guru kami bisa. Itu artinya orang boleh cerdas, dia boleh cerdas, orang tak boleh. Gitu. Jadi kecerdasan itu sudah dikapling. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, halaman 37. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang mahmudah atau lebih populer dengan bid'ah hasanah, dan ada bid'ah yang mazmumah atau bid'ah dhalalah. Apa dhawabitnya? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Kalau perbuatan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dia masih sesuai dengan sunnah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah mahmudah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmumun, maka dia tercela atau bid'ah dhalalah. Ini yang membagi ini Imam Syafi'i, bukan Abdul Somad. Padahal waktu saya ceramah mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, saya membacakannya saja. Tapi pas muncul di YouTube, Abdul Somad membagi bid'ah.
menurut si pelaku bid'ah. Nah, itulah bahayanya nonton kalau kurang paket. Jadi videonya potong ya. Kriteria pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, wa jaa'a 'ani Syafi'i aidan ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi. Imam Al-Baihaqi menulis manaqib biografi Imam Syafi'i. Qala, Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi itu terbagi kepada dua. Ma uhdisa, perbuatan itu dibuat, yukhalifu kitaban, bertentangan dengan Al-Qur'an, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au atharan, bertentangan dengan athar, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', fahadhihi bid'atud dhalal. Inilah yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Jadi definisi yang 5 tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, itu definisi batil. Karena dengan kalau begitu masyarakat, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah. Bid'ah. Sadarkah kita bahwa ketika kita mengatakan hai pelaku bid'ah, maka wa ma uhditsa minal khairi, kalau perbuatan itu dilakukan dan dia baik, la yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar, tidak bertentangan dengan ijma', fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah, maka perbuatan ini disebut dia muhdatsah, perbuatan yang dibuat-buat tapi tidak tercela. Inilah yang menjadi dasar Imam As-Suyuti mengatakan maulid itu mahmudah, hasanah. Ini juga lah yang menjadi dasar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid itu hasanah, karena tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan athar, tidak bertentangan dengan ijma'. Saya selalu mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, kalau dia gelarnya Al-Hafiz berarti hafalan hadisnya salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Imam As-Suyuti mengaku sendiri, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Kalau Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis, membolehkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz yang hafalnya 3 hadis kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid. Maka saya ikut As-Suyuti, saya ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kenapa masyarakat lebih mau ikut ustadz laptop yang 3 hadis, yang kalau baterainya nyala hadisnya muncul, kalau baterainya lowbat hadisnya hilang? Karena dia yang paling sering tampil. Kalau sebelum berangkat kerja pagi dia nonton di TV-nya di rumah, yang tampil ustadz laptop 3 hadis tadi juga. Pas dia berangkat dari rumah ke tempat kerja, dia hidupkan radio, radionya ustadz itu tadi juga ngomong. Lalu kemudian ketika dia sampai di kantornya, dia tonton melalui laptop, itu juga yang muncul. Pas pulang ke rumah itu juga. Sementara Imam Suyuti dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah tampil, karena dia tersimpan di dalam buku. Jadi saya sebenarnya tidak menampilkan diri saya. Saya sedang menampilkan pendapat Imam Suyuti dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi karena yang saya yang tampil, saya yang diajak oleh ibu-ibu berfoto. Padahal sebenarnya saya tidak ada tampil sama sekali. Saya hanya menampilkan pendapat-pendapat para ulama. Belum pernah saya menjawab menurut saya, belum pernah. Jadi supaya jamaah jelas apa sebetulnya yang disampaikan Abdul Somad. Di halaman 38, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, apa kata beliau? Wa tahqiqu, berdasarkan penelitian yang detail dan mendalam, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i, kalau dia masih dipayungi oleh mustahsan, dianggap baik menurut syariat, fahiya hasanatun, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i, kalau dia dianggap mustaqbah, qabih, jelek, buruk menurut syariat Islam, fahiya mustaqbahatun,
maka dia termasuk bid'ah dolalah, bid'ah mazmumah, bid'ah mustaqbahah. Wa illa, kalau dia tidak masuk dalam mustahsan, tidak pula masuk dalam mustaqbah, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk kategori mubah. Fama wafaqas sunnata, kalau sesuai perbuatan itu dengan sunnah, fahasanun, maka dia disebut dengan bid'ah hasanah. Wa ma khalafa, kalau bertentangan dengan sunnah, fadalalatun, maka dia bid'ah dalalah. Wa huwal muradu haitsu waqa'a zammul bid'ah wa ma lam yuwafiq wa lam yuqalib fa'ala aslil ibahah. Kalau dia tidak sesuai dan tidak pula bertentangan, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah ibahah, perbuatan itu mubah. Sekarang menurut Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perbuatan yang dibuat-buat setelah zaman Nabi adalah bid'ah, dan semua perbuatan yang bid'ah adalah dhalalah. Kata dia hadis ini hadisnya umum, am. Hadis yang umum ini dikhususkan oleh hadis lain. Apa hadis yang mengkhususkannya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Hadis yang khusus datang untuk mentakhsis yang umum tadi. Itu yang ngomong begitu itu bukan Abdul Somad. Yang ngomong begitu itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak punya kitab Sahih Muslim. Tak ada di rumahnya kitab Sahih Muslim. Tapi dia punya syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab, Al-Ulama Al-Uzzab Al-Adhina Atharul Ilma Az-Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Yang jomblo ini berita bahagia. Al-ulama al-uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama yang tidak menikah karena lebih mengedepankan ilmu daripada nikah, termasuk di dalamnya Imam Nawawi. Sangkingkan dia. Bahkan dalam satu ceramah Syekh Ali Jum'ah bercerita bagaimana Imam Nawawi pernah tidurnya hanya bersandar keningnya ke kitab ketika dia menulis. Dia menulis, mengantuk, tertidur, lalu jatuh keningnya ke kitab. Begitu dia terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Makanya kalau dihitung-hitung kitab yang dia tulis dengan usianya, kalau dihitung satu hari berarti dia lebih menulis 40 halaman. Saking kan penuhnya tulisan dia. Jadi yang ngomong bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah itu bisa ditaksis dengan hadis lain, itu bukan ijtihad Abdul Somad. Itu ijtihad. Tapi yang selalu diserang bukan Imam Nawawi, saya terus. Tapi makanya banyak jamaah ini masih. Saya sangka kalau waktunya habis mic-nya mati sendiri. Saya tengok masih ada 15 menit lagi. Mohon maaf. Ya, jadi memang kita ketika menjelaskan itu, maka banyak ustadz yang lebih memilih tema-tema yang ringan, ya, supaya tidak diserang. Misalnya tema tentang sakratul maut, tentang sabar, itu orang tidak serang. Saya tahu bahwa mengkaji ini, apalagi nanti setelah diupload nih pasti diserang. Bagi saya tak masalah. Berat ini, ya ini berat. Karena ini berat, biar aku aja. Bahkan bid'ah bisa dibagi menjadi 5. Itu di halaman 39. Bid'ah itu justru dibagi 5. Itu pembagian bid'ah menjadi 5. Imam Izz bin Abdissalam sesuai dengan hukum taklifi. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah itu yang wajib. Ada bid'ah. Jadi kalau ada sekali lagi tren sekarang, ini ustadz sunnah, ini ustadz sunnah. Tolong buatkan video nanti thumbnailnya ini ustadz wajib. Ada bid'ah itu yang wajib, ada bid'ah itu yang makruh, ada bid'ah itu yang sunat, ada bid'ah itu yang haram. Jadi begitu Imam Izz bin Abdussalam membagi panjang lebar di dalam. Lalu kemudian Imam Nawawi setuju dengan pembagian itu di halaman 44.
Qala ulama, ulama berkata, al bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah itu dibagi 5. Wajibatun, wa mandubatun, wa muharramatun, wa makruhatun, wa mubahatun. Faminal wajibati, contoh bid'ah yang wajib, nazmu adillatil mutakallimin lirraddi 'alal mulahadati wal mubtadi'in wa syubahi dzalik. Di antaranya adalah menyusun dalil-dalil yang dilakukan oleh para ahli ilmu kalam untuk menolak orang-orang ateis dan pelaku bid'ah. Maka wajib hukumnya. Itu tidak ada dilakukan Nabi SAW. Menyusun secara sistematis seperti yang dilakukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Aqidah Asy'ariyah untuk membantah orang-orang ateis. Maka perbuatan itu wajib. Wa minal mandubati, wa minal mandubati, dan diantara yang mandub, wal mubtadi'in wa syubhu dzalik. Wa minal mandubati tasnif kutubil ilmi. Di antara yang mandub, yang dianjurkan, bid'ah dia tapi dianjurkan, menyusun buku-buku ilmu, menyusun buku gramatikal bahasa Arab seperti yang dilakukan Imam Al-Ajurrumiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Imriti, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Itu semua adalah mandub. Wa bina'il madaris, membangun sekolah-sekolah. Wa minal mubah, di antara bid'ah yang mubah, at-tabassut fi alwanil at'imah. Ini kuliner itu termasuk mubah. Membuat masakan-masakan, bagaimana pisang bisa dirubah jadi macam-macam, bagaimana, itu semua termasuk. Wal haram wal makruh zahirani. Adapun bid'ah yang haram dan yang makruh zahirani, jelas kata dia. Di mana letak jelasnya? Kalau bertentangan dengan Quran, hadis, asar, ijma', maka dia bid'ah. Jadi saya ingin mengajak kita untuk merubah yang awalnya tadi. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Ternyata definisi itu salah. Yang betul adalah kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma', barulah dia bid'ah dhalalah. Kalau tidak bertentangan, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Kalau tidak dilakukan Nabi, haram. Itu kaedah itu betul atau tidak? Itu di halaman 45 saya bahas. At-tarku yaqtadit tahrim. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka haram. Selalu dikemukakan itu. At-tarku yaqtadit tahrima. Kalau tidak dilakukan Nabi, berarti haram. Ternyata kaedah ini tidak ada dalam satu kitab usul fikih manapun, dan tidak ada dalam kitab kaedah fikih. Qawaid fikih tak ada, usul fikih pun tak ada. At-tarku yaqtadit tahrim itu tak ada. Jadi kalau begitu kaedah ini mana? Ternyata kaedah ini bid'ah berarti. Kaedah ini bid'ah, tidak ada. Lalu kemudian, kenapa Nabi tidak melakukannya? Pertama, karena kebiasaan. Misalnya tentang masalah Nabi tidak makan bob. Apakah karena Nabi tidak makan bob lalu bob itu haram? Kan tidak. Ini untuk membantah argumentasi mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi haram. Nabi tidak makan bob, tapi tidak berarti bob itu haram. Bob itu bentuknya seperti biawak, tapi bedanya kalau di Arab dia makan daun-daunan, di tempat kita makan bangkai. Jadi tidak bisa diterjemahkan bob itu biawak. Untuk jelasnya Pak Ustadz, tulis saja di Google bob. Pilih image, kelihatan gambarnya, bentuknya sama. Lalu kenapa Nabi tidak memakan bob? Karena tidak biasa di kampungnya, maka dia tidak makan. Kedua, khawatir akan memberatkan umat. Nabi tidak melakukan itu bukan berarti perbuatan itu haram, tapi Nabi khawatir kalau itu dilakukan maka memberatkan umat. Contohnya tarawih 30 malam, Nabi keluar hanya 3 malam. Pas malam keempat Nabi tidak keluar. Besok pagi datang jamaah, kami tadi malam ramai di masjid ya Rasulullah. Kata Nabi, khasyitu an tufrada alaikum, aku takut kalau nanti itu diwajibkan bagi kamu. Aku takut kalau
itu difardukan bagi kamu, maka aku tidak melakukannya. Bukan berarti tidak dilakukan Nabi 30 malam lalu perbuatan itu menjadi haram, tapi karena khawatir memberatkan umat. Lalu kemudian ketiga, sesuatu yang tidak terlintas di pikiran Nabi. Nabi tidak melakukannya karena Nabi tidak ada terlintas di pikiran Nabi. Contoh membuat mimbar. Mimbar itu bid'ah karena tidak ada disuruh Nabi. Nabi kalau dia mau khutbah, dia tegak bersandar ke batang korma atau tegak. Lalu kemudian datang seorang perempuan mengatakan, saya punya tukang kayu ya Rasulullah. Tukang kayu saya ini pandai buat mimbar. Boleh tak kami buatkan mimbar? Kata Nabi, boleh. Perbuatan Nabi tidak melakukan membuat mimbar itu bukan berarti haram, tapi karena tidak terlintas saja di pikiran Nabi. Keempat, ada kalanya Nabi lupa. Salat Nabi SAW, Nabi salat. La adri zada au naqasa. Aku tidak tahu bertambah rakaatnya atau berkurang. Falamma sallama, ketika Nabi salam, ya Rasulullah, ahadatsa fi salati syai'un? Apakah terjadi sesuatu dalam salat tadi ya Rasulullah? Kata Nabi, wa ma dzaka? Ada apa? Qalu sallaita kadza wa kadza. Tadi engkau salatnya begini. Kata Nabi lupa. Lupanya Nabi itu pun mengandung syariat, yaitu disyariatkannya sujud sahwi. Andai tidak, maka kita tidak tahu kalau lupa gimana caranya. Jadi ini tidak mungkin Nabi lupa kalau bukan karena Allah membuat dia lupa, dan di dalam lupanya itu juga mengandung ada syariat. Itu beberapa argumentasi membantah orang yang mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi haram. Tidak otomatis begitu. Kalau tidak dilakukan Nabi berarti perbuatan itu haram. Halaman 49. Tidak ada. Tak ada kaidah itu. Yang ada kaidah itu adalah kalau dilarang haram. Kalau nafi itu juga tidak boleh, haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, la taqrabuz zina, nahi, haram. Yang kedua nafi, la yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu ghibah, haram. Yang ketiga, kalau ada wa'id, ancaman, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka bukan golongan kami, haram. Tiga itu cuma. Lalu kemudian ada yang keempat, tidak ada kaidah tambahan menjelaskan bahwa kalau ditinggalkan Nabi haram, tak ada. Nafi, nahi, nafi dengan wa'id, ancaman. At-tark atau perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah tidak selamanya mengandung makna larangan, tetapi mengandung multi makna. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan sebagai berikut, halaman 51. Annama dakhalahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Kalau dalam suatu dalil itu mengandung ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, tidak ada kepastian, maka dia tidak bisa menjadi dalil. At-tark adalah asal. Hukum asalnya tidak ada satu perbuatan. Sementara itu perbuatan itu datang belakangan. Dengan demikian at-tark tidak dapat menetapkan hukum haram. Banyak sekali perbuatan mandub, perbuatan mubah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Di halaman 53 saya memuat beberapa perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Nabi SAW, dan Nabi tidak menghukumi sahabat yang melakukan itu bid'ah. Contoh 2 rakaat setelah wudhu, Nabi memanggil Bilal, Bilal sini Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di surga. Apa amal yang kau lakukan? Kata Bilal, aku tidak pernah wudhu kecuali setelah itu aku sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat wudhu. Seandainya perbuatan itu tidak boleh, bid'ah, pasti Nabi mengatakan, Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam neraka karena kau melakukan perbuatan yang tak kusuruh dan tak kulakukan. Kalau ada orang mengatakan sholat sunat wudhu itu adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah artinya bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi mentakrir, Nabi mengakui perbuatan Bilal. Oke, sholat sunat wudhu itu tidak pernah dibuat Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah dikatakan Nabi. Dia adalah sunnah takririyah, pembenaran Nabi, persetujuan Nabi terhadap perbuatan Bilal. Kapan?
setelah Nabi memanggil Bilal. Sebelum Nabi memanggil Bilal, apa nama perbuatan itu? Bid'ah. Karena Nabi tidak melakukannya. Dan Nabi tidak marah. Seandainya Nabi marah, pasti Nabi mengatakan, kedua sendalmu terbakar dalam api neraka, Bilal. Bunyinya sudah kudengar sekarang. Karena kau berani-beranian membuat sholat sunat yang tak kuajarkan. 2, halaman 54. Sholat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ada sahabat Nabi ditangkap, sebelum dibunuh dia sholat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian tidak ada Nabi pernah mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau dipancung, sholat sunatlah kamu 2 rakaat. Usolli sunnatan qoblal pancung. Tak ada. Tak ada Nabi mengajarkan itu. Tapi ketika berita itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi menyetujuinya. Nabi membenarkan perbuatan itu. Iya, itu kan sunat takrir ya. Itu setelah disetujui Nabi. Sebelum disetujui Nabi, apa nama perbuatan? Itu ijtihad sahabat. Kalau dipakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti banyak sekali sahabat Nabi yang masuk neraka. Pernah terpikir oleh saya mau menyusun buku 100 sahabat Nabi yang masuk neraka dimasukkan oleh si Anu gitu. Tapi saya pikir nanti buat pusing aja, nggak jadilah. Membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain. Jadi Nabi itu kalau perang, dia kirim panglima perang, dia kirim juga imam. Imam itu sebelum sholat, dia baca Qul huwallah dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Habis itu baru baca ayat. Dipanggil Nabi SAW. Kenapa kamu setiap jadi imam baca Qul huwallah, habis itu baru baca ayat panjang? Apa jawab dia? Jawab dia, aku suka dengan ayat itu. Aku suka dengan ayat itu, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah itu membuat engkau masuk surga. Nah, itulah yang diamalkan oleh sebagian bapak-bapak sekarang, ayatnya Qul huwallah terus. Kalau ada orang mengatakan itu kan nabinya masih hidup, Pak Ustadz. Gimana setelah Nabi meninggal dunia? Banyak sekali contoh-contoh saya muat bahwa setelah Nabi meninggal dunia itu sahabat-sahabat membuat amal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Halaman 89. Ibnu Taimiyah itu kalau dia selesai sholat subuh, dia memandang ke atas dan membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Dia ngomong sendiri, murid dia dalam kitab Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, dia memandang ke atas baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbuatan bid'ah. Ibnu Taimiyah pun masuk neraka juga. Kalau diikut definisi yang tadi. Kalau tidak dilakukan Nabi, masuk neraka. Habis waktu saya, Ustaz. Jazakumullah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.